Apa tidak berkaca pada saat dia ngomong gitu sama dengan melempar tai ke mukanya sendiri? Lah gua siapa? Gua kan bekas dari kepolisian sana, purnawirawan. Kenapa ngomong-ngomong keluar pada saat kau dulu bertugas itu udah benar atau tidak? Berkaca diri gitu loh. Saya terpaksa keras ngomong, kenapa saya sudah sakit hati, tersinggung, kenapa mengkritisi institusi Polri-nya, bukan lagi kinerjanya. Bahkan yang paling menyedihkan tentang RUU pun dikupas-kupas sama dia. Apa haknya ngupas-ngupasnya sudah disahkan oleh DPR? Kan dari awal saya sudah menyatakan bahwa supaya jangan salah persepsi lagi masyarakat, di mana tupoksi daripada Polri khususnya penyidik sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan itu dilindungi oleh undang-undang walaupun orang berpersepsi segala macam cara. Pernah saya sudah luruskan masalah mengangkat masalah penangkapan segala macam, karena mereka kan tidak tahu bahwa persyaratan objektif maupun subjektif terpenuhi. Kalau objektif nggak usah juga menunggu mau diserahkan. Kalau penyidik mengatakan bahwa saya layak untuk nanti, udah tahan dari dulu-dulu. Tapi tentu karena ada masih rasa hamnya, makanya memberikan kesempatan pada yang bersangkutan. Dan sampai di ujung daripada sebelum penyerahan tahap 2. Saya kan pernah berbicara dengan media bahwa untuk demi pengamanan, nah ini supaya tahu masyarakat, demi pengamanan supaya pada saat diserahkan kepada JPU utuh. Kan kita tidak tahu siapa manusianya. Mau dibilang akan kami serahkan atau segala macam kah, kami kooperatif akan datang. Itu kan menurut Anda. Tapi kan kita perlu untuk mendapatkan suatu sistem yang betul-betul pure. Pengamanan pure pada saat utuh penyerahan itu ke JPU. Makanya dipublikasikanlah, diputar balik tentang masalah penangkapan seolah-olah bahwa ini situasi yang sangat gawat. Padahal saya kan penyidik nih, itu dilakukan oleh penyidik adalah menginformasikan bahwa Anda akan segera diserahkan. Makanya diambillah upaya pengamanan, diberikanlah surat perintah membawa, itu yang tidak mau ditandatangan itu. Bahkan ada lagi seorang purnawirawan Polri juga ngomong ada penggeledahan segala macam. Maaf aja, saya nggak menghormati yang bersangkutan ini, ya, karena manusia sudah nggak benar menurut saya. Saya nggak tahu isi kepalanya udah terisi dengan apa, saya juga nggak tahu. Saya terpaksa ngomong kayak gitu, dulu saya masih halus-halus gitu loh. Tapi saya anggap sudah offside. Berkali-kali saya katakan, penyidik itu nggak bego. Kalau dia mau melakukan penggeledahan itu pasti sudah disiapkan surat izin penggeledahan dari pengadilan negeri. Itu udah pasti. Kecuali penggeledahan itu pada saat tertangkap tangan, berbeda. Penangkapan juga begitu. Surat perintah penangkapan dan surat perintah membawa akan disiapkan sebelum melakukan langkah upaya paksa, kecuali tertangkap tangan. Itu berkali-kali lo udah sampaikan kepada seluruh media dan rakyat Indonesia, supaya cerdas dalam memilah-milah mana yang benar, mana yang nggak benar. Prinsipnya apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda sudah sesuai dengan etika prosedur yang termaktub di dalam KUHP, yang lama maupun yang baru. Ini biar dipahami oleh seluruh media. Jadi jangan diputar-putar balik, ya. Kalau pengamat-pengamat yang nggak ngerti, nggak usah banyak ngomong lah. Belajar dulu tuh hukum tuh, belajar dulu KUHP itu. Kalau hanya sekedar-sekedar baru kau baca, terus kau banyak komentar, mempleset-plesetkan apa yang dikatakan oleh pihak penyidik. Sekali lagi saya katakan ini kan merupakan konsumsi publik. Konsumsi publik yang sudah menasional. Gak mungkin tuh penyidik tuh gak cermat. Pasti dia akan cari celah-celah yang menutup sekecil-kecilnya kemungkinan ada celah bolong. Itu udah pasti. Nah sekarang pada tahapnya ada lagi satu, ngatur-ngatur pihak Polda lagi, bahwa kenapa tidak diperiksa di sini, yang penyidik kamu atau penyidik. Jadi jangan salahkan kalau penyidik tidak menghormati Anda. Itu urusan penyidik. Mau dibawa ke rumah sakit, mau enggak, itu urusan penyidik. Kan ada penilaian tersendiri kan gitu.
Lah ini kondisi yang bersangkutan ini layak untuk diperiksa secara keseluruhan atau enggak? Atau periksa secara luar. Nanti daripada ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dilakukanlah pemeriksaan secara komprehensif. Untuk sampai ada lagi gara-gara kayak gitu sampai apa? Untuk nggak kena penyakit TBC itu, konferensi malam-malam jam 2 pagi itu, teriak-teriak seolah-olah bahwa pihak penyidik itu tidak kooperatif, kayak perampok, kayak teroris lah. Saya nggak ngerti dulu belajar di mana dulu gitu loh. Nah sekarang udah diserahkan ke JPU. Saya masuk ke muatan ini. Press release daripada JPU jelas. CQ Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa penangguhan dilakukan setelah ada penjamin-penjaminnya. Siapapun penjamin-penjaminnya itu silahkan saja ya. Mau itu mantan purnawirawan kek, mau siapa kek, ya menurut hemat daripada kejaksaan layak untuk dipercaya. Dengan kriteria tidak melarikan diri, kooperatif, satu yang sering saya sampaikan kepada seluruh media sebelum terjadi, tidak mengulangi perbuatannya. Sekali lagi, tidak mengulangi perbuatannya. Itu kan disampaikan oleh kejaksaan itu. Sebelum kejaksaan ngomong, saya sudah ngomong. Karena itu salah satu syarat subjektif yang harus dipatuhi oleh tersangka yang sekarang sudah masuk ke JPU, sudah status jadi terdakwa. Nah ini dilakukan yang kedua. Yang saya masih ingat bahwa JPU mempersiapkan dakwaannya. Ini ditagih sama media ini, sama masyarakat. Yang cuma ngomong-ngomong itu tuh nggak jelas nanti. Yang ketiga, mempersiapkan segera untuk agenda persidangan. Kan begitu? Berarti kalau secara nuansa hukum, secara konstitusional, berarti memang statusnya memang betul diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Kenapa? Karena sudah menyebutkan mempersiapkan dakwaan. Berarti siap untuk memasuki arena persidangan. Nanti di sana ajang pembuktian, silakan. Pada saat nanti jaksa JPU menyampaikan dakwaannya, silakan lakukan eksepsimu. Tapi seketika hakim mengatakan bahwa masuk kepada materi pokok perkara, berarti masuk agenda pembuktian. Oh, silakan saja dari satu dengan yang satu mempersiapkan ajang pembuktian. Saksi ahli, saksi adecar, bukti-bukti tambahan yang lain, dan lain sebagainya. Saya tidak pada posisi manapun, silakan adukan argumentasi di situ. Biar hakim nanti yang menentukan layak atau tidak divonis atau free fact. Kan pernah saya katakan kan, saya pada posisi ajukan aja ke persidangan supaya jelas. Nah ini sekarang kita lihat aja runtutannya nih. Jadi nggak usah lagi dicampuri orang-orang yang tidak berkepentingan. Apa yang disampaikan oleh JPU menurut hemat saya ya sah-sah saja. Kenapa? Karena itu kan sudah ranah kewenangannya JPU. Sekarang tugas dan tanggung jawab penyidik sudah selesai. Dalam artian apakah ini maju atau tidak ya, harus mengacu kepada pasal 62. Kalau seandainya deadlock, gitu ya. Kalau deadlock harus ada gelar perkara antara penyidik dengan JPU disaksikan oleh ahli dan lain sebagainya untuk menentukan sikap lanjut atau tidak. Tentu ada pengawas daripada kepolisian dan pengawas daripada kejaksaan. Itu termaktub di pasal 62 KUHP. Itu tertuang. Kecuali kalau memang ini arenanya bermuara ke pengadilan dilanjutkan. Tapi kalau saya tangkap apa yang dikatakan oleh JPU, berarti dia sudah mempersiapkan dakwaan dan persiapan untuk ke meja pengadilan. Gitu kira-kira media, ya. Di kasus ini kan kemarin banyak sekali isu atau berita berkembang bahwa adanya intervensi dari seorang purnawirawan kepolisian, petinggi polisi, Polri. Apakah iya hukum dapat diintervensi?
Begini ya, siapapun yang memberikan tanggapan terhadap situasional ini sah-sah saja. Tapi sesuai dengan konstruksi hukum yang ada. Jangan melakukan tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Kalau orang luar pengamat dan lain sebagainya, saya masih bisa maklumi lah. Ya. Tapi kalau sempat seorang purnawirawan Polri, siapapun dia, ya, saya anggap sudah tidak beradab. Saya katakan demikian, seharusnya dia sebagai seorang purnawirawan bagaimanapun mengkritisi daripada junior-juniornya ini haruslah ke dalam. Tidak mempublikasikan keluar segala macam yang dikatakanlah preman, teroris, dan lain sebagainya, tidak masuk di akal. Sudah etika prosedur ditabrak dan sebagainya, teriak-teriak ke muka umum lagi. Ini sangat memalukan seorang purnawirawan kayak gini. Saya harus berani ngomong kayak gitu. Ya. Apa tidak berkaca pada saat dia ngomong gitu sama dengan melempar tai ke mukanya sendiri. Lah gua siapa? Gua kan bekas dari kepolisian sana, purnawirawan, kenapa ngomong-ngomong keluar pada saat kau dulu bertugas itu udah benar atau tidak? Berkaca diri gitu loh. Saya terpaksa keras ngomong, kenapa saya sudah sakit hati, tersinggung, kenapa mengkritisi institusi Polri-nya. Bukan lagi kinerjanya. Bahkan yang paling menyedihkan tentang RUU pun dikupas-kupas sama dia. Apa haknya ngupas-ngupasnya loh, disahkan oleh DPR. Itu aja sebenarnya saya sudah sangat geli dan gimana sih manusia kayak gini. Bila penting gak usah pakai lagi purnawirawannya. Kenapa? Karena sudah betul-betul menjatuhkan harkat, martabat, marwah daripada kepolisian Republik Indonesia. Ini para purnawirawan sudah marah besar semua. Manusia ini kok begini ya? Kok lupa kacang di kulitnya? Saat dia jadi polisi, jadi jenderal gara-gara lahir dari polisi. Kok sekarang kok justru menjelek-jelekkan Polri, kinerja Polri gak benar. Emang kalau pada saat kamu sudah benar kamu? Nah, tolong berkaca lah. Ya, kita kan tahu semua gitu loh. Jadi jangan sok-sokan, sok suci, sok bersih, segala macam. Kalau memang betul-betul kau seorang purnawirawan yang benar, kritisilah ke dalam. Bila penting kita berantem di dalam. Lah saya ini dari PP Polri, kebetulan saya ini ketua kelompok ahli Polri. Kalau saat saya mengkritisi ke dalam, saya kritisi aja. Tapi kalau saya cuap-cuap keluar menjatuhkan junior-junior saya, sama dengan melempar tai ke muka saya sendiri. Kenapa? Ya, saya ini siapa? Kan gitu. Berarti kesalahan junior-junior saya, kesalahan saya. Saya kan seniornya. Berarti saya mengajarkan yang benar. Harusnya berpikir begitu gitu loh. Jangan jatuh-jatuhin Polri ke depan umum. Kalau orang lain silakan saja, karena mereka tidak mengerti isi dalam daripada kepolisian ini, apalagi kinerjanya. Itu kira-kira ya. Kalau masalah intervensi, siapapun saya anggap masa bodoh lah. Walaupun saya tahu gitu loh. Ya. Menarik Pak.